Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi. Kita alhamdulillah bisa ketemu lagi di pertemuan ke-12 setelah kita melaksanakan pertemuan ke-8 ya. Kemudian setelah UTS kita ketemu lagi, ini sudah ke-4 kali pertemuan. Kemudian saya tetap memenuhi prasyarat untuk perkuliahan saya, bahwa kehadiran adalah yang utama, yaitu kehadiran itu harus 80% dari seluruh pertemuan. Dan kemudian juga absensi itu nanti akan saya hitung lagi, nilai UTS juga dihitung, nilai UAS juga dihitung, dan tugas-tugas juga akan dihitung. Jadi nanti nilai atau skor yang akan diperoleh oleh Anda di akhir berdasarkan rata-rata dari seluruh penilaian yang saya laksanakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pengantar manajemen sumber daya manusia yang pernah saya sampaikan di UTS ke belakang. Dan seluruh mahasiswa dan mahasiswi, kita flashback, kilas balik materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa manajemen itu adalah asal dari kata to manage, ya, to manage, yang artinya apa? Artinya mengatur, mengurus, ya, mengurus atau mengelola. Nah, dari mata kuliah sebelumnya bahwa manajemen itu ilmu tentang seni atau proses kegiatan dari fungsi-fungsi manajemen, ya, dengan memanfaatkan unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M itu. Yang pertama apa? Man, ya, atau manusia, atau sama juga dengan sumber daya manusia. Kemudian money apa? Uang ini juga sama, unsur manajemen. Kemudian metode ya, metode juga sama, harus dikelola. Nah, kemudian juga material, ya, material itu alat-alat bantu di dalam mengerjakan segala hal yang ada di organisasi atau perusahaan. Kemudian juga ada mesin atau mesin, ya. Ya, ini juga sama, bagi alat untuk membantu operasional supaya lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah market. Nah, ini ya. Jadi dalam manajemen itu yang diurus yaitu selain man, money, material, method, material, mesin, dan market. Jadi kita harus tetap membahas tentang yang sekarang kita bahas, yaitu manajemen sumber daya manusia. Maka manajemen sumber daya manusia adalah ilmu tentang mengelola unsur man atau SDM. Satu, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi. Ini pendapat dari Mondi, ya, tahun 2018. Kemudian yang kedua, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiganya, sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Kita harus mengetahui juga apa perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Ya, menurut Saidam tahun 2016, bahwa dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja.
yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Jadi di sini saya jelaskan dulu bahwa manajemen personalia itu hanya karyawan hanya bekerja saja tanpa diperhatikan tentang apanya kegiatan atau latar belakang pendidikan, tidak. Jadi di sini contohnya karyawan di toko ya atau di restoran. Si perusahaan atau pengusaha ini tidak memperhatikan tentang bagaimana kedepannya sumber daya yang mereka miliki ini, yaitu karyawannya, tetapi berbeda dengan manajemen sumber daya manusia ya, karena manajemen sumber daya ini terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan milik yang berharga bagi perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi segala kebutuhannya dengan baik. Sini ada tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan yang pertama adalah tujuan organisasional, kemudian yang kedua tujuan fungsional, ketiga tujuan kemasyarakatan, dan yang keempat adalah tujuan personal. Sumber daya manusia dengan manajemen personalia, bahwa untuk manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja. Artinya hanya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh perusahaan saja. Jadi tidak memikirkan apa si karyawan itu butuh apa dan sebagainya. Kalau udah gaji ya udah gaji pulang, ya istilahnya. Tidak ada interaksi perhatian atau dari pemilik tentang bagaimana si karyawan itu nasibnya ke depan. Itu yang dimaksud dengan manajemen personal. Sedangkan dalam istilah manajemen sumber daya manusia terkandung pengertian bahwa karyawan itu merupakan aset ya yang berharga bagi organisasi perusahaan, dan itu harus dipelihara dan dipenuhi segala kebutuhannya, termasuk dari karirnya untuk peningkatan gaji, peningkatan jabatan, dan apapun yang mereka inginkan harus diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan. Saya mau bertanya ini supaya ada pemahaman ya tentang perbedaan manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia. Dimana kalau dilihat dari manajemen personalia, kita hanya sebagai karyawan saja. Artinya apa yang ditugaskan, apa yang harus dikerjakan, itu saja tanpa ada prospek ke depannya. Sedangkan kalau manajemen sumber daya manusia terkandung karyawan itu sebagai aset yang harus dipelihara, dipenuhi segala kebutuhannya, kemudian juga termasuk untuk jenjang karir ke depan, dan akhirnya kan bisa saja bisa menempati jabatan-jabatan yang lebih berharga atau lebih berprestasi. Barangkali yang saya ingin tanyakan di sini ada beberapa mahasiswi yang saya ingin bertanya kepada Alvira. Alvira, kalau dilihat dari materi yang Bapak sampaikan, mana yang Anda akan pilih? Apakah Anda mau jadi karyawan yang menerapkan perusahaan atau organisasinya sebagai manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia? Silakan jawab. Kalau saya akan memilih manajemen sumber daya manusia, karena kesejahteraan saya sebagai karyawan itu akan lebih dihargai, seperti kayak itu kekayaan atau milik yang berharga. Jadi perusahaan itu lebih memperhatikan saya, nggak hanya ketika tadi yang Bapak sampaikan setelah gajian udah. Kalau di manajemen sumber daya manusia kan kayak jenjang karir, terus kayak kita ke depannya itu pasti bakal diperhatiin. Nah, yang lainnya setuju nggak? Setuju. Oke, yang satu lagi nih, laki-lakinya nih, Mas siapa nih? Januar, silakan pilih yang mana? Saya pasti milih sumber daya manusia sih Pak. Alasannya? Karena ya benar kata Pak Alvida ya, lebih diperhatikan, terus sama perusahaan juga kita tuh nggak
abaikan gitu Pak, sebagai Oke. karyawan gitu. Ya, kita juga harus mengerti dan paham bahwa kita memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Artinya nanti Anda kalau bekerja pasti sudah menjadi sarjana manajemen. Di sini ada tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan yang pertama adalah tujuan organisasional, ya. Kemudian yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan kemasyarakatan, dan yang keempat tujuan personal. Kita bahas adendum 1 yaitu tentang pemahaman tujuan organisasional. Memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional, mana Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen Sumber Daya Manusia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Kaitan dengan tujuan organisasional, barangkali saya ingin menerima informasi dari Anda sebagai calon karyawan nantinya, hal-hal apa saja ya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya sebagai kontribusi ya, yang memberikan kontribusi pada efektivitas organisasional. Barangkali ada yang mau bertanya? Barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tujuan organisasional ya, sumber daya manusia berkaitan dengan tujuan organisasional ini untuk ke perusahaan atau organisasi. Iya. Silakan Mbak, ini siapa? Pak. Iva, Tiara, ini siapa lagi nih, Mas? Siapa Mas? Ya, silakan. Ya, maksudnya masukan kalau misalkan manajemen sumber daya manusia ini dilihat dari tujuan organisasional. Artinya dilihat dari organisasi perusahaannya itu. Ada hal yang menarik atau tidak? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Saya beralih ke tujuan yang kedua. Tujuan fungsional. Nah, jadi di sini tujuan fungsional ini adalah menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Kemudian sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak merencanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sini sudah dijelaskan dari tujuannya bahwa si perusahaan ini tetap akan memberikan atau rencana-rencana yang bertujuannya adalah sesuai dengan tujuan fungsi dari masing-masing karyawan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Ini adalah tujuan kemasyarakatan. Artinya seluruh karyawan harus bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan masyarakat sehingga dapat meminimalisir atau meminimalkan dampak negatif dari tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Terakhir yaitu fungsi tujuan personal ya, tujuan personal dari manajemen sumber daya manusia. Membantu para karyawan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan dapat mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan akhirnya karyawan bisa meninggalkan organisasi perusahaan. Makanya dalam fungsi dan tujuan manajemen sumber daya manusia, semua poin sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan organisasi perusahaan. Fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, persiapan dan seleksi. Nah, ini persiapan dan seleksi ini
biasanya setiap organisasi atau perusahaan beda-beda ya, tetapi tetap artinya ada poin-poin yang harus diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah analisis dan desain jabatan. Jadi kita harus memperhatikan bahwa jabatan seseorang itu harus direncanakan dari sebelumnya, posisi apa yang akan didudukan oleh calon daripada karyawan. Kemudian juga ada perencanaan sumber daya manusianya, kemudian ada rekrutmen, kemudian juga ada seleksi. Ya, biasanya pada saat perusahaan itu membutuhkan sumber daya manusia harus memperhatikan atau memperhatikan dari persiapan dan seleksi. Kemudian juga harus dilakukan pengembangan dan evaluasi, termasuk di dalamnya tentang orientasi, penempatan dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian juga ada pelatihan dan pengembangan bagi seluruh karyawan yang akan diseleksi. Kemudian juga ada perencanaan karir, ya, perencanaan karir itu supaya mahasiswa itu bisa menyesuaikan dengan keadaan si organisasi perusahaan dimaksud. Tugas-tugas sumber daya manajemen sumber daya manusia. Yang pertama perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, yang di dalamnya tadi sudah disampaikan ya dari paparan tadi. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia, sudah juga dibahas dari tadi. Kemudian kompensasi juga tadi sudah saya sampaikan. Kemudian karyawan dan hubungan perburuhan. Nah, ini penting sekali karena di dalam kenyataannya bahwa karyawan atau buruh ini ada organisasi yang saling berkaitan atau berhubungan dengan seluruh karyawan yang ada di masyarakat atau di kehidupan suatu organisasi. Bahkan ada yang namanya organisasi buruh, ya, organisasi buruh yang biasanya itu di dalam setiap organisasi perusahaan itu ada organisasinya, yaitu organisasi buruh seluruh Indonesia. Tugas-tugas manajemen sumber daya manusia, yang pertama adalah kompensasi, tadi sudah disampaikan. Kemudian karyawan dan hubungan perburuhan, tadi sudah juga disampaikan. Tentang kesehatan dan keselamatan kerja, nah ini mendesain dan mengimplementasikan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja dari seluruh karyawan. Kemudian dua, menyediakan bantuan untuk mengatasi persoalan pribadi karyawan yang berpengaruh pada pelaksanaan kinerjanya. Kemudian yang terakhir, riset sumber daya manusia. Yang pertama, menyediakan informasi sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, mendesain dan mengimplementasikan sistem komunikasi antar karyawan. Yang pertama adalah kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan, ya. Ini juga yang kedua ada turnover yang tinggi, artinya perputaran atau pergantian karyawan. Itu juga akan menjadi masalah di dalam suatu organisasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Karena bisa saja dalam satu pekerjaan ada larangan yang harusnya tidak menggunakan HP pada saat bekerja, kitanya malahan diumpet-umpetin. Misalkan ya, salah satu contohnya seperti itu, rendahnya kinerja karyawan. Kemudian ada pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Sambil contoh, dalam bekerja kita ada istirahat. Misal istirahat itu dari jam 12 sampai jam 1. Bisa saja si karyawan itu masuk lebih dari jam yang telah ditentukan oleh organisasi perusahaan. Kemudian ada diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Itu juga sering terjadi di dalam organisasi perusahaan. Kemudian ada angka kecelakaan kerja yang tinggi. Itu juga maka harus ada penjaminan dari perusahaan tentang keselamatan kerja. Kemudian ketidakadilan dalam pengupahan. Ada istilahnya ras atau perbedaan
antara satu orang karyawan dengan karyawan yang lainnya. Kalau istilahnya ada pilih kasih, ya itu juga termasuk permasalahan di dalam sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah ketidakberdayaan karyawan. Misalkan sudah jamnya habis, ditambah lagi lembur juga tidak ada kompensasi, dan ini jadi masalah buat sumber daya manusia dalam mengatur atau memanage dan mengelola sumber daya manusia yang ada di organisasi perusahaan. Demikian pemaparan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Barangkali dari Anda mahasiswa dan mahasiswa yang hadir di sini ada hal-hal yang perlu didiskusikan, atau mungkin saya akan memberikan tugas-tugas ya untuk pemenuhan nilai dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Saya untuk mengakhiri dari perkuliahan ini, saya ingin membuat satu tugas atau katakanlah penugasan baik untuk perorangan atau kelompok, misalkan dengan studi kasus yang saya berikan, ya. Seperti contoh misalkan bagaimana Anda sebagai bagian dari sumber daya manusia, ya, untuk merekrut atau menyeleksi karyawan supaya mendapatkan karyawan yang baik atau yang sesuai dengan harapan tujuan dari organisasi perusahaan. Silakan Anda bisa berdiskusi, ya, atau misalkan nanti dari Anda bisa memberikan contoh-contohnya ya tentang perekrutan dan seleksi karyawan. Silakan berdiskusi dulu. Silakan absen dari sebelah sini, Misbah, ya. Boleh ini yang dari belakang ke depan. Silakan. Absen sini aja, absen. Silakan Misbah. Udah. Oke. Untuk didiskusikan dulu. Ya, nanti bisa kalau tidak selesai perkuliahan membahas tentang perekrutan dan seleksi, Anda bisa dikerjakan di rumah, ya, dengan diskusi. Misalkan ini total ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti dibagi 2 saja, jadi satu kelompok 5 orang untuk mendiskusikan tentang bagaimana proses perekrutan karyawan dan seleksi karyawan supaya sesuai dengan tujuan organisasinya atau tujuan dari manajemen sumber daya manusia di organisasi perusahaan dimaksud. Silakan. Udah, Mbak, bisa ke sini, bisa ke sana, nggak apa-apa, udah. Iya, sini Pak, sini. Nah, dianya ada belok. Nah, gitu. Tadi pengumuman rekrutannya mau online apa offline, spanduk. Ya, macamnya apa? Kalau sekarang udah ada radio, udah ada paling iklan di televisi gitu. Kalau ya kalau sosial media Instagram, website ya, website. Ya, tes dulu terus habis itunya wawancara. Ya nggak sih? Biasanya gitu kan. Terus kalau udah wawancara tinggal itu nggak sih? Pengumuman. Udah. Selesai diskusinya? Silakan siapa dari masing-masing kelompok yang mewakili untuk menyampaikan tentang proses rekrutmen dan seleksi. Dari kelompok yang pertama boleh maju ke depan.
Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi saya dan teman-teman kelompok saya terkait tahapan rekrutmen. Nah, dari hasil diskusi kita itu tahapan rekrutmen itu ada 5. Yang pertama itu ada publikasi. Nah, publikasi ini mempublikasi kayak pengumuman rekrutmen, kayak misalkan di media online atau offline. Jadi bisa jadi website, Instagram, terus dari offline-nya mungkin dari pamflet dan sebagainya. Terus kalau ada setelah publikasi itu kita tuh rekrutmennya itu seleksi. Seleksi itu ada seleksi administrasi, jadi kayak dari pendidikan, terus pengalaman kerja, jadi seperti itu. Terus setelah itu tuh kalau sudah dinyatakan cocok dari seleksi administrasi itu ada tes. Tes ini tes kemampuan, kayak misalkan dibutuhinnya itu jadi operator. Kita itu tesnya kayak tes komputer segala macam, dari tes kesehatan juga. Terus setelah tesnya dinyatakan lolos, lanjut ke sesi wawancara. Setelah selesai dari sesi wawancara dinyatakan lolos lagi, terus pengumuman itu setelah itu tuh pengumuman hasil yang dari tes wawancara dan tes kayak komputer itu misalkan. Jadi setelah selesai pengumuman dinyatakan lolos, nanti training seperti itu. Baik, gimana, setuju? Setuju. Terima kasih, tepuk tangan. Sekarang kembali dari kelompok 2 menyampaikan resumenya hasil diskusi dengan kelompok tentang rekrutmen dan proses seleksi sumber daya manusia. Sekarang yang kedua siapa perwakilannya? Menyampaikannya dibaca lah, boleh silakan. Di sini kami menggunakan metode publikasi. Yang pertama-tama itu mencari informasinya dulu dari sosial media atau media koran, terus dilanjut tes wawancara juga sama, terus di sini dilanjut training, lalu penempatan kerja. Sudah sih Pak. Oke, terima kasih ya untuk tepuk tangan. Baik, saya tutup ya. Alhamdulillah penyampaian materi yang saya sampaikan tentang manajemen sumber daya manusia sudah selesai. Demikian saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.